Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bindar Aisyah Fitri, Eka Praditya, Ernawati, Eva Rosmita, Farhan Ramadhani, Jenny Juliandini, Keisha Auranisa, M. Ardiansyah, Muhammad Fatir Al-Husna, Muhammad Abdul Falah, Muhammad. Bahas mengenai teks diskusi, ya. Nah, sebelum kita memulai teks diskusi, pada pembelajaran kali ini kita belajar berkelompok, ya. Silakan. Ini total ada berapa semuanya? 25. Beda satu kelompok 5 orang. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Kita akan bersimulasi membuat sebuah teks diskusi. Oke, ayo, segera ayo. Ayo, kita diskusi yuk. Bagi kelompok. Pasalnya digeser. Waktunya. Ya, gabung aja. Coba lebih keras lagi, coba satu orang perwakilan. Ardi, apa Ardi? Teks diskusi merupakan perkembangan argumen terhadap suatu isu. Pada forum diskusi, perbedaan sudut pandang tentu jadi hal yang lumrah, dan dari situlah muncul argumen yang kemudian menghasilkan teks diskusi. Oke, benar ya. Jadi teks diskusi merupakan satu buah teks yang mungkin kita semua pasti pernah melaksanakan, namanya diskusi, ya. Terlebih mungkin dari Ananda semua sudah melakukan atau pernah bergabung dalam kegiatan OSIS. Nah, dalam sebuah organisasi OSIS itu pasti melakukan sebuah diskusi atau rapat. Nah, ya. Nah, sekarang ini kita dalam forum kelas ini sedang diskusi atau tidak? Sedang, karena kita sedang membahas suatu topik atau permasalahan atau ada sebuah isu, ya. Nah, berikutnya yaitu struktur dari teks diskusi. Nah, struktur dari teks diskusi itu ada apa saja? Yang berikutnya? Yang berikutnya? Nah, oke. Nah, pendahuluan itu berisikan sebuah isu atau topik yang akan kita bahas, ya. Jadi dalam sebuah teks diskusi pasti ada pokok utama atau pokok pikiran yang akan kita diskusikan, ya. Nah, langsung berikutnya setelah ada pokok pikiran, misalnya sebuah COVID-19 saat ini sedang melonjak naik. Nah, itu merupakan sebuah pokok pikiran atau isu dalam teks diskusi yang akan kita bahas, ya. COVID-19 sedang tinggi-tingginya pada 17 Februari 2022 ini. Nah, terutama dalam wilayah Cigombong
itu sudah mengalami zona merah dan di beberapa desa-desa yang berada di wilayah Cigombong ini. Nah, terus berikutnya isi, ya, isi dari sebuah teks diskusi itu berupa argumen. Apa yang itu argumen? Kalian tahu? Apa argumen? Ya, benar. Pendapat yang pro dan kontra, ya. Pro itu berarti kan, kontra berarti kan tidak setuju, ya. Nah, berikutnya itu kan namanya sebuah diskusi tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri, ya. Namanya sebuah diskusi itu dilakukan lebih dari satu, ya. Nah, dalam sebuah diskusi tersebut terjadilah sebuah perbicaraan, pembahasan sebuah topik atau isu yang dimana isinya tuh antara orang yang satu dengan orang yang satunya itu pasti berbeda, ya. Ada yang pro dan ada yang kontra, ya. Misalnya nih contoh, silakan kelompok ini, bagaimana pendapat kamu tentang rokok? Apa aja? Coba perwakilan. Ayo, apa? Oke kawan, coba kelompok ini, apa pendapat kamu tentang rokok? Apa aja? Salma? Rokok? Kenapa? Yang keras? Rokok itu merusak kesehatan. Coba grupnya Ardi, apa tanggapan kalian tentang rokok? Apa? Nih, ayo grupnya. Levi, apa? Hah? Oke, ayo. Apa? Ayo yang kontranya, pro-nya. Apa, Levi? Apa? Ayo jawab. Denis? Apa nih? Tanggapan argumen tentang rokok itu kenapa? Gimana? Tadi kan kalau Salma bilang rokok itu kenapa, Sal? Merusak kesehatan. Nah, kalau dari kelompok Denis? Ada kalau kamu merokok itu gimana? Tidak boleh dikonsumsi oleh anak usia di bawah 18 tahun. Kelompoknya belakang, Keisha, apa tanggapan kamu tentang rokok? Kurang baik. Kelompoknya Denis? Hah? Kenapa? Apa nih? Apa yang keras? Kenapa? Denis kelompoknya? Merokok boleh saja asal cukup umur. Oh gitu, oke ya. Nah, di sini kan terjadi kan ya perbedaan ya antara 4 kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompoknya itu. Ya. Nah, 4 kelompok ini menyebutkan yang tadi kelompoknya Salma menyebutkan bahwasanya merokok itu merusak kesehatan. Ya, ini kelompoknya apa? Pala menyebutkan bahwasanya merokok itu tidak boleh di bawah usia 18 tahun. Pada kelompoknya Keisha kurang baik. Pada kelompoknya ini nah bisa masuk. Nah,
Jadi di sini ada ya, ada sebuah pro dan kontra. Ada yang menyebutkan merokok itu tidak boleh dan ada yang menyebutkan merokok itu boleh. Akan tetapi pada usia yang sudah cukup ya. Nah, perbedaan pro dan kontra ini bisa kita diskusikan bersama ya. Nah, dalam membuat sebuah teks diskusi itu harus bersifat persuasi ya. Persuasi. Coba ada yang tahu pelajaran kelas 8 itu persuasi? Teks persuasi. Teks persuasi. Nah, teks diskusi itu harus bersifat persuasi. Ada yang tahu persuasi? Ada yang tahu? Persuasi guys ya. Sama persuasi. Lebih keras suaranya? Meyakinkan orang lain. Ya, nah, meyakinkan orang lain atau mengajak orang lain. Ya. Hasil dari teks diskusi itu yaitu berupa sebuah simpulan untuk meyakinkan diri atau meyakinkan dari orang lain. Ya, karena sebuah teks diskusi itu harus merokok di Indonesia sebenarnya sudah ada undang-undang larangannya dan dilarang untuk dijual di bawah usia 18 tahun. Nah, ada tadi timnya Denis dan kawan-kawan itu pro dengan menjawab ya boleh merokok asal sudah usianya tepat ya. Nah, terus ada juga yang kontra. Yang kontranya itu mengenai kesehatan. Bahwasannya merokok itu tidak boleh ya. Tidak boleh karena merusak kesehatan, tadi ada bilang merusak paru-paru, tidak menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nah, dari isi argumentasi itu saling memberikan pendapat ya, saling memberikan sebuah masukan, dan jangan lupa bahwasanya pendapat yang kita berikan itu kata-katanya harus mengandung sebuah kenyataan ya, bersifat asli. Tidak boleh kita melebih-lebihkan, tidak boleh kita mengurang-urangkan ya, harus benar-benar objektif dalam pembuatan teks diskusi ini ya. Kalau memang kita suka, katakan suka. Kalau kita memang tidak suka, katakan tidak suka. Nah, barulah dibuat kesimpulan. Kesimpulannya bahwasanya merokok memang menyebabkan sebuah masalah kesehatan. Maka dari itu tidak boleh dikonsumsi oleh anak usia di bawah 18 tahun. Nah, berikutnya ciri kebahasan teks diskusi yang pertama. Nah, yang tadi apa? Menggunakan bahasa yang efektif dan bersifat persuasi. Efektif itu apa sih artinya? Coba, efektif. Apa? Jelas, oke. Efektif, jelas, tepat, ya, harus sesuai dan lain sebagainya, dan bersifat persuasi. Tepat itu dalam hal untuk mengajak, ya. Kita harus tepat untuk mendiskusikan. Lagi-lagi seperti teks tanggapan, bahwasanya kalau kita ingin membuat sebuah teks diskusi itu kayak sebuah teks tanggapan, lalu ingat nggak, masih ingat apa? Kata-kata bersifat baik dan benar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan paham akan topik yang akan kita bahas, ya. Nah, yang berikutnya itu menunjukkan waktu terkini atau aktual. Apa sih maksudnya? Kalian tahu nggak? Kenapa harus terkini dan aktual? Coba, cok Neneng, apa guys ya? Enggak. Ayo deh, bola. Ya keras dipakai ya. Ayo baca puisi. Ya benar ya. Oke, adik dengar nggak tadi apa yang di belakang Keisha? Apa?
Kata-kata yang digunakan menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Misalnya adalah merupakan, sedang, artinya perlu bertindak, memberikan, selamatkan, terang, dengan perbaiki. Oke, benar ya. Jadi dalam membuat sebuah teks diskusi itu aktual atau terkini, ya. Karena kita mendiskusikan suatu topik atau suatu isu, pasti itu yang sedang hangat, ya. Gak mungkin isu-isu terdahulu, bukan gak mungkin sih, ada saja, akan tapi jarang, ya. Karena kebanyakan saat kita membahas sebuah teks diskusi, membuat sebuah diskusi yang kita obrolin itu biasanya yang sedang terjadi, apa yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Misalnya kita COVID, ya COVID banyaknya yang mendiskusikannya. Bila lagi bencana dan lain sebagainya. Nah, berikutnya itu menggunakan konjungsi yang tepat. Apa itu konjungsi? Kata sambung. Oke ya. Nah, kata sambungnya itu berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Kata seperti dan, kalau. Aku nyari pendahuluan. Ini semua yang tulis. Apa yang Ini kan bisa pendahuluan itu apa? Yang teksnya ini. Nah, nanti secara utama itu apa? Dan motif. Pendahuluannya itu apa? Karena ini kan dari yang keluar kontra, nanti di desainernya mana yang kalimatnya pro, mana yang kontra. Nah, enggak dong. Jadi kesimpulannya itu bahwasanya sebuah teks diskusi itu harus bersifat persuasi, ya, dan menggunakan topik atau isu-isu yang terkini, ya, dan bahasanya itu harus bahasa yang fakta dan faktual yang bersifat informatif. Jadi bahwasanya teks diskusi itu merupakan sebuah teks yang akan dilakukan atau diobrolkan dengan menggunakan sebuah isu yang berisikan sebuah argumen yang pro dan kontra sehingga menghasilkan suatu informasi dan kesimpulan. Oke, sampai sini ditanyain? Enggak? Cukup ya? Cukup. Oke.